Anda kembali menyaksikan NTV Sport, pemirsa. Tim bulu tangkis putri Indonesia menang telak dengan menekuk habis tim Gajah Putih pada ajang Piala Uber 2024 yang berlangsung di Chengdu, China. Gajah Putih harus mengakui keunggulan Garuda dengan hasil akhir kemenangan tanpa celah untuk Indonesia 3-0. Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke babak semifinal Uber Cup 2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 3-0 di High Tech Zone Sports Center, Gymnasium Chengdu, China, Jumat pagi tadi. Turun dengan skuad terbaik, Indonesia mampu mencuri keunggulan terlebih dahulu lewat penampilan apik tunggal putri Georgia Mariska Tanjung. Indonesian 22 points to 20. Diawali dari kemenangan heroik Georgia di partai pertama yang mengandaskan ratu bulu tangkis Thailand Ratchanok Intanon, keran poin untuk Indonesia bak terus mengalir deras. Perwakilan tunggal putri Garuda itu sukses menang strike game atas andalan Thailand Ratchanok Intanon. Georgia menang dengan skor 22-20, 21-10 dalam durasi pertandingan selama 50 menit. Gregoria Tunjung has beaten Ratchanok Intanon and Indonesia have the lead. Aryani Fadia juga berhasil mengamankan skor untuk Indonesia setelah berhasil menjungkalkan Jongkolpan Kitarkul dan Rawinda Parajongchai dengan skor 21-17, 21-14 dalam waktu 52 menit. Selanjutnya laga dilanjutkan dengan penampilan memukau dari Esther Narumi Triwardoyo, tunggal putri kedua Indonesia berhadapan dengan Supanida Katetong. Dirinya kembali menambah angka dan mengunci hasil akhir yang berakhir dengan 3 set kemenangan untuk Indonesia 19-21, 21-19, 21-19. NTV melaporkan. Thailand history in the Uber Cup this year. Ya, kemenangan di perempat final Thomas dan Uber Cup sudah diraih oleh tim Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Yuni Kartika yang sudah hadir di studio dan juga tersambung secara online Bung Hendry sebagai pengamat bulu tangkis. Selamat malam Bung Hendry. Malam Mbak Wis. Ya, ini malam Mbak Yuni. Malam. Terima kasih kepada Bung Hendry dan juga Mbak Yuni yang sudah hadir di studio. Ini kita senang sekali ya, hari ini tim putra dan putri kita sudah menang. Mungkin saya ke Mbak Yuni dulu, seperti apa analisa Mbak Yuni ini melihat Sri Kandi kita nih langsung menang 3-0. Langsung nih dari partai 1, 2, 3 langsung meraih kemenangan di perempat final tadi. Iya, kalau lawan Thailand tuh memang agak berimbang ya, meskipun secara ranking mungkin ada yang berbeda, ada yang lebih unggul, ada yang tidak lebih di bawah gitu. Tapi secara permainan berimbang dan kita melihat Georgie tadi mengawali kemenangan dengan sangat luar biasa. 8 pertemuan sebelumnya kalah kan? Kalah. Jadi ini melawan mimpi buruknya Georgie sendiri ya. Artinya luar biasa. Mungkin ini juga kalau partai pertama kan biasanya yang diharapkan menang dulu ya untuk membuka pertandingan dan akhirnya tadi menang ya Mbak Yuni ya. Betul, dan mungkin saya melihat memang udah masanya karena Georgie sedang naik sementara Intanon ini sedang menurun performanya. Jadi waktu yang tepat, masa yang tepat, turnamen bergu tidak gampang bagi Georgie, tapi sudah kelihatan tren bermainnya sejak awal dia tampil di Uber Cup 2024 ini. Kemudian 2 partai lainnya, kalau Apri, Fadia, saya merasa sudah saatnya juga untuk memenangkan pertandingan. Tapi Esther tadi itu permainannya luar biasa. Saya melihat itu di hari sebelumnya juga bermain dalam pertandingan rubber game, tidak mudah, hampir menang menghadapi Ayah Hori, tapi harus kalah ya. Tapi tadi dia membuktikan bahwa pemain muda pun sanggup untuk bisa membawa kemenangan bagi Indonesia. Dan bicara 2010, 2024, 14 tahun kemudian, wah ya, masuk semifinal gitu ya. Saya sangat terharu melihat penampilan mereka. Bung Hendry, gimana Bung Hendry analisanya, pendapatnya atas kemenangan tim putri kita nih tadi di Uber Cup perempat final? Ya luar biasa sekali ya, ini pencapaian yang bagus untuk skuad Uber ya. Dan ini sesuai target buat dia, memang PBSI menargetkan bisa lolos ke semifinal dan ternyata Georgie dan kawan-kawan bisa merealisasikan targetnya ya. Tapi tentunya di semifinal besok ada tantangan yang cukup berat ya, karena lawannya juga yaitu Korea Selatan ya, yang secara materi sebenarnya ada di atas Indonesia, tapi apapun bisa terjadi ya, apalagi tadi yang seperti Mbak Yuni bilang, ada beberapa pemain yang saat ini bisa dibilang sedang on fire ya, ada Georgie, ada juga Siti Fadia dan juga Apriani ya. Ini tentu diharapkan
besok kita bisa memberi kejutan ya. Kalau kita sekarang melihat dari line up tim putri kita tadi, mungkin kita bisa bahas satu-satu permainan ya dari para atlet kita tadi. Kalau dari Georgie seperti apa sih? Mungkin Mbak Yuni melihatnya peningkatannya itu seperti apa dan apa yang berbeda dari Uber Cup kali ini? Akhirnya tadi ya 14 tahun akhirnya masuk juga ke semifinal. Iya, Georgie ini sudah terlatih untuk menjadi ujung tombak ya. Dan kali ini dia membawa tim Indonesia ke fase yang lebih positif karena dia selalu bisa mengambil angka. Terlepas itu lawannya mudah atau tidak. Kalau tadi sebenarnya tidak mudah karena lawannya tuh pemain terbaik dunia, kemudian pemain senior, penuh pengalaman, menang 8-0 gitu kan ya. Tapi Georgie tadi bisa memasukkan strateginya dengan sangat baik. Dia punya keyakinan yang luar biasa sih menurut saya di pertandingan ini. Variasi pukulannya bagus, secara teknik Georgie memang sudah di atas kertas tuh memang pemain berbakat gitu ya. Tapi selama ini pengolahan di dalam lapangan, strategi, kemudian cara dia bermain ini yang masih naik turun. Tapi di Uber Cup saya melihat dia sangat konsisten. Dia sebagai ujung tombak bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik. Itu yang berbeda dari Georgie. Ya, Bung Hendri gimana melihatnya nih permainan Georgie tadi? Ya luar biasa ya, dan saya setuju dengan Mbak Yuni ya, apalagi bahkan sebelumnya saat melawan Jepang secara mengejutkan pun Georgie bisa mengalahkan skor seorang Yamaguchi ya, yang tentunya memiliki peringkat di atas seorang Georgie. Dan memang tunggal pertama ini tugasnya sangat berat ya, karena harus membuat teman-temannya di pertandingan berikutnya percaya diri, dan sejauh ini di Piala Uber 2024 Georgie bisa melaksanakan tugasnya sebagai tunggal pertama dengan sangat baik ya, dan bahkan dari match pertama sampai perempat final kemarin Georgie belum pernah kehilangan game. Ini luar biasa sekali, dan tentu ini juga akan menjadi modal ya untuk semifinal besoknya. Bisakah dikatakan ini untuk Bung Hendri juga dan Mbak Yuni bahwa Georgie ini salah satu pemain kita yang paling konsisten begitu dalam permainannya? Kalau saya bilang Georgie ini kuda hitam di Uber Cup ini. Dia ujung tombak, dia harus membawa timnya dengan vibes yang positif ya. Ini bisa dia lakukan dengan sangat baik. Hanya memang setelah melewati Akane, setelah kemudian melewati pertandingan hari ini yang juga tidak mudah dari Ratchanok Intanon, Korea besok saya yakin akan menurunkan An Seong. Ini malah pemain terbaik dunia nomor satunya ya. Saya rasa nothing tulus lah bagi Georgie, apalagi lagi bagus-bagusnya. Saya tidak pernah lihat Akane bermain kerepotan ya. Bukan kerepotan lagi ya, setengah mati pontang-panting seperti itu ya di game ketiga dengan poin yang jauh gitu ya. Ini kualitas yang luar biasa. Dan dalam posisi pemain seperti itu, kalau lagi enak gitu ya Mbak bertanding, ini mah mau lawan siapa aja gitu ya. Saya merasa dia akan melakukan yang terbaik dan akan mempunyai hasil yang luar biasa. Tapi yang saya harapkan pertandingan hari ini bukan peaknya Georgie. Iya, masih meningkat terus. Ya, itu harapannya. Kalau kita lihat dari ganda putri ini ya, Mbak Yuni dan juga Bung Hendri, ada perubahan ya dari yang kemarin pasangannya. Kemudian akhirnya tadi menang. Seperti apa analisa Mbak Yuni? Apakah ini berpengaruh dengan perubahan pasangan ini tadi diturunkan untuk melawan Thailand dan juga nanti Bung Hendri? Ya, Apri Fadia ini merupakan ganda terbaik Indonesia. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dia hanya bermain satu kali, bahkan melawan Uganda ya, bukan tim yang bagus pada saat yang mereka main gitu. Tapi memang ada faktor cedera yang belum 100% tuntas di Apri. Tadi kalau lihat permainannya, saya pribadi melihat ya belum 100% oke. Apalagi di awal game. Masih kagok-kagok dari Apri ini masih terlihat. Tapi di game atau di angka-angka berikutnya dia sudah bisa catch up dengan permainan yang lebih baik. Tapi ingat besok lawan akan semakin berat. Jadi Georgie harus lebih, Apri harus lebih siap. Bung Hendri, gimana Bung Hendri melihat pasangan hari ini? Karena berbeda ya dari yang pertandingan sebelumnya dan ada perubahan, akhirnya Apri masuk setelah cedera. Namun kalau tadi Mbak Yuni bilang mungkin belum 100% seperti apa analisa Bung Hendri? Ya memang terlihat ya performa Apriani belum 100%, tapi tetap Apriani adalah seorang Apriani ya, yang bisa dibilang di skuad Piala Uber saat ini adalah pemain dengan jam terbang paling tinggi ya. Dan tentunya meskipun tadi permainannya belum 100% dan terlihat memang kondisi fisiknya juga belum maksimal ya, tapi Apriani bisa
mengantisipasinya dengan cukup baik. Tapi seperti tadi Mbak Yuni bilang, besok lawannya akan semakin berat dan diharapkan tentunya Apriani kondisinya bisa membaik besok dan bisa menyumbangkan poin ya, meskipun tentunya kita berharap peluangnya bisa dibilang cukup berat, tapi nggak ada yang nggak mungkin lah ya di sebuah pertandingan ya. Ya karena mungkin kalau di atas kertas ada yang lebih tinggi, tapi kan mainnya di lapangan bukan di atas kertas ya. Iya benar, dan Mbak Yuni bergu ya. Nah, ini kita nanti di semifinal akan menghadapi Korea. Korsel yang ya itu tadi ya sangat menantang. Kita akan melihat bersama ada grafis ya, line up kita tadi. Kita akan bahas lagi, mungkin melihat juga mungkin Mbak Yuni ada melihat mana yang meningkat, mana yang mungkin harus dicatat permainannya, harus ditingkatkan lagi dari tim Indonesia kita. Ya, kalau melihat susunan pemain ini harusnya winning timnya nggak akan dirubah ya. Saya merasa begitu. Untuk besok ini juga adalah tim terbaik Indonesia, Uber Cup Indonesia yang akan diturunkan. Permainan capek hari ini, yang saya harapkan mereka bisa jaga kondisi, recovery cepat untuk besok main lagi. Ya ini tim terbaik dan saya berkeinginan mereka tetap bisa all out karena lawannya bukan semakin mudah tapi semakin sulit. Ya tadi itu nanti partai pertama akan menjadi partai yang krusial bagi Indonesia. Kita berharap Grego tetap bisa memberikan permainan yang terbaik karena kalau sudah ketinggalan 2-0 dulu ini akan sangat berat. Jadi dua partai pertama saya berharap ada yang bisa mengambil entah itu dari Grego atau dari Apri Fadia gitu ya. Harapannya. Bung Hendri seperti apa Bung Hendri? Melihat ini nanti ada catatan apa yang harus diwaspadai nih dari Korea Selatan? Memang dikatakan akan agak lebih sulit begitu ya, tapi apa yang harus diwaspadai oleh pemain Indonesia? Iya, Korea Selatan tentunya yang diwaspadai adalah tunggal pertamanya ya, ada An Se-young dan juga ganda pertamanya ya, ada baik Hana dan Lee So-hee. Ini dua pemain yang bisa bilang memang performanya sedang sangat baik ya. Tapi yang menjadi kabar baiknya juga adalah bahwa permainan Indonesia sangat baik ya, dan bahkan tadi saat melawan Thailand seorang Esther Nurumi juga tadi sudah dibahas ya bahwa menunjukkan performa yang cukup baik sekali ya. Meskipun tadi di set kedua sempat unggul 18-15 atau 15-16, tapi sempat terkejar begitu, meskipun akhirnya bisa ditutup dengan kemenangan oleh Esther. Dan tentunya di pertandingan besok jika melawan Korea Selatan, Esther tidak boleh ya melakukan kesalahan yang sama karena memang poin demi poin akan sangat penting di semifinal besok ya. Baik, Bung Hendri dan Mbak Yuni, kita akan kembali lagi usai jeda akan membahas yang satunya lagi, tim putra kita yang juga menang tadi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di NTV Sport.